sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Dalam gelapnya zaman penjajahan, di mana bangsa ini tercekik oleh tirani asing dan rakyatnya dibelenggu oleh kebodohan serta penindasan, muncul satu sosok yang berani menolak untuk tunduk diam. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, bukan pejuang dengan senjata, melainkan dengan ilmu dan gagasan revolusioner. Di saat para penjajah ingin mengerdilkan jiwa bangsa ini, Ki Hajar membakar api perlawanan dengan pendidikan rakyat. Ia tahu, kemerdekaan sejati bukan hanya soal proklamasi dan tembakan, tapi kemerdekaan jiwa yang hanya bisa diraih melalui kebebasan berpikir, membebaskan diri dari belenggu mental yang bertahan lama. Maka ia mendirikan Taman Siswa, benteng terakhir melawan kebodohan sistemik, sekolah yang bukan hanya mengajarkan baca tulis, tapi membangun kesadaran dan keberanian rakyat kecil. Namun perjuangan Ki Hajar jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Penjajah Belanda yang ketakutan pada kekuatan pendidikan rakyat mencoba membungkam gerakan ini dengan berbagai cara, larangan, intimidasi, dan bahkan pengusiran terhadap Ki Hajar sendiri. Tetapi semangatnya tak pernah padam. Dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing majo mangun karso, tut wuri handayani, ia mengajarkan kepada murid-muridnya dan bangsa ini. Seorang pemimpin harus memberi contoh, membangun kemauan bersama, dan memberi dorongan dari belakang agar tumbuh kemandirian sejati. Pendidikan bagi Ki Hajar bukanlah alat penguasa, bukan pula mesin mencetak manusia yang pasif dan tunduk. Ia adalah senjata revolusi, jalan untuk mengubah nasib bangsa yang terjajah. Tapi saat kemerdekaan datang, harapan untuk perubahan besar ternyata harus berhadapan dengan realitas baru. Mental penjajahan tak serta-merta hilang dengan bendera baru, justru muncul penjajahan baru dalam bentuk korupsi, ketidakadilan, dan kepentingan elit yang abai pada rakyat bawah. Ki Hajar, di usia senjanya, menyaksikan bangsa ini bergulat dengan masalah pelik. Pendidikan masih jauh dari merata, rakyat banyak masih terbelenggu kebodohan dan kemiskinan. Taman Siswa menjadi pelita kecil yang berusaha menerangi kegelapan yang masih mengintai. Ia bersuara lantang menentang sistem pendidikan kolonial yang hanya mengganti warna, bukan substansi. Menolak model pendidikan yang hanya melayani kaum elit, membiarkan rakyat terus terlunta-lunta tanpa akses pendidikan yang layak. Perjuangannya adalah panggilan revolusi sejati, melawan penjajahan baru yang tak kalah kejam dari yang lama. Namun perjuangan Ki Hajar bukan tanpa kritik dan tantangan. Di dalam gerakan kemerdekaan dan negara baru ini, banyak yang tak mengerti, bahkan menganggap pendidikan rakyat sebagai ancaman. Ia dibilang idealis usang, bahkan ada yang menganggapnya terlalu radikal. Tapi Ki Hajar tak gentar. Baginya, pendidikan adalah tiang utama kemerdekaan sejati, pondasi bangsa yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Lalu hari ini, apa yang telah kita warisi? Apakah kita masih menghidupkan api semangat Ki Hajar? Ataukah kita telah menyerah pada kemapanan dan ketidakpedulian? Pendidikan kita hari ini seringkali menjadi alat pembodohan, bukan pembebasan. Ratusan juta rakyat masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan mental. Ki Hajar berteriak dari masa lalu, menantang kita untuk bangkit. Jangan biarkan bangsa ini kembali terjajah, tidak lagi oleh penjajah asing, tapi oleh kebodohan dan kemalasan sendiri. Kita harus ingat, merdeka bukan hanya soal bendera yang berkibar, atau proklamasi yang dibacakan. Merdeka adalah kebebasan berpikir, berani berbeda, dan melawan ketidakadilan. Ki Hajar Dewantara adalah panggilan abadi untuk revolusi pikiran. Revolusi yang dimulai dari kelas-kelas kecil di Taman Siswa, menuju perubahan besar dalam seluruh sendi bangsa. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Ini bukan slogan masa lalu, tapi seruan revolusi hari ini. Kita harus jadi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan kuat dari belakang bagi perubahan. Jangan biarkan api perjuangan Ki Hajar padam. Bangkitlah, Indonesia! Jadilah bangsa yang benar-benar merdeka, merdeka dalam pikir, jiwa, dan tindakan.